Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kasus ketiga. Kasus ketiga siap. yang menjadi coach-nya itu adalah Ibu Emi Melani, menjadi coach-nya atau rekan gurunya itu Bapak Eli Nugraha, dan menjadi pengamatnya adalah saya, Eli Siti Nurjana. Dengan kasusnya seperti ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah Anda. Bagaimana Anda menyikapinya? Silakan. Saya berikan waktunya kepada Coach atau Ibu Emi untuk menskenariokan atau mempraktekkan kasus ketiga ini. Nganlah. Assalamualaikum, selamat keadaan sehat walafiat. Sahabat aku tahu betul tentang perasaanmu. Coba ceritakan dengan tenang, Pak Eli, apa yang akan menjadi topik dan tujuan pembicaraan kita kali ini. Waalaikumsalam Bu Emi, selamat siang juga. Alhamdulillah saya sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi sebenarnya saya sekarang sedang sedih Bu Emi. Saya tadi mendapat teguran dari kepala sekolah dikarenakan laporan dari pengawas. Bahwa pengawas katanya tersinggung ketika beliau sedang melakukan supervisi ke dalam kelas. Pada saat itu saya mengajar tanpa buku teks. Padahal saya menggunakan sumber dari internet yang mengacu pada kurikulum. Yang menjadi tujuan dalam pembicaraan ini, terima kasih banyak Bu Emi mau menjadi teman curhat saya, yaitu saya ingin menjadi guru hebat Bu Emi dengan berbagai kendala, hambatan, rintangan. Amin. Yang membuat sebuah konsep pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran dengan metode Among Bu Emi. Ya. Tujuan yang sangat bagus menurut saya ya. Namun, apa hal yang menjadi hambatannya Pak Eli? Coba jelaskan. Begini Bu, memang saya merasa metode Among ini bagus. Saya belajar dari metode Among ini dari teman saya Bu, di kecamatan lain, di Pangatikan. Beliau sudah membuat atau melaksanakan pembelajaran dengan metode Among ini. Saya sebenarnya ingin mencontoh kepada dia Bu. Di Pangatikan Bu, ya teman-teman saya. Nah, saya kesulitan menggunakan metode Among ini jika menggunakan buku teks. Maka saya menggunakan sumber dari internet. Tetapi disesuaikan, itu juga harus disesuaikan dulu dengan tema, kurikulum yang ada. Nah, hambatannya itu yaitu ternyata apa yang sudah saya lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai. Pengawas ternyata ketika melakukan supervisi harus menggunakan buku teks pelajaran. Jadi saya menggunakan sumber lain berupa dari internet, sementara pengawas itu mengharuskan saya menggunakan buku teks sebagai sumber. Nah, itu Bu, hal yang menjadi hambatan saya. Ya, menurut Bapak, menurut sahabat saya, apakah solusi dari hambatan tersebut? Ya, solusinya agar Bapak pengawas tidak kecewa, yaitu saya harus bisa mengkolaborasikan sumber belajar
khususnya menggunakan buku teks sebagai media utama dalam pembelajaran dengan metode AMONG. Jadi disinkronkan antara media yang dari internet dengan media dari buku teks. Jadi saya mungkin akan berusaha untuk mengutamakan dulu buku teks. Buku teks menjadi utama, kemudian dari internet sebagai referensi tambahan. Mungkin begitu, Bu. Sahabatku, saya mengerti ya. Solusi dari hambatan yang sahabatku kemukakan itu sudah sangat bagus kalau menurut saya. Coba jelaskan, strategi apa yang akan Bapak Eli lakukan agar tujuan utama Bapak Eli itu tercapai? Mengenai strategi yang akan saya lakukan, yang pertama tentu saja saya harus membuat sebuah rencana pembelajaran yang baik dengan menggunakan buku teks sebagai media utama dalam pembelajaran, kemudian tentu dengan menggunakan pembelajaran metode AMONG disesuaikan dengan buku teksnya, terus mencari sumber lain, referensi tambahan dari internet yang disesuaikan buku teksnya. Kemudian yang terakhir, saya akan melakukan konsultasi, Bu, dengan rekan saya dari Kecamatan Pangatikan yang telah membuat atau melaksanakan. Beliau telah melaksanakan bahwa pembelajaran dengan metode AMONG itu sangat baik, sangat bisa dilakukan. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan beliau. Begitu, Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh saya mengutarakan kesimpulan-kesimpulan dari obrolan kita kali ini, menurut pendapat saya, Bapak Eli akan menggunakan buku teks sebagai media utama dan menggunakan sumber lainnya untuk menyesuaikan metode AMONG dalam pembelajarannya. Bukankah begitu, Pak Eli? Iya, betul, Bu. Pertama saya akan menggunakan buku teks sebagai media utamanya, kemudian mencari sumber referensi tambahan lainnya dari internet sebagai tambahannya. Iya, Bu, betul gitu. Bagus, saya suka. Terus menurut Bapak, komitmen apa agar rencana aksi ini dapat dijalankan? Komitmen saya yaitu pertama akan membuat rencana pembelajaran dulu. 1 hari sebelum pembelajaran ini akan dimulai. Kemudian setelah RPP-nya dibuat, rencana pembelajaran dibuat, saya akan konsultasi dengan kepala sekolah. Tujuannya agar kepala sekolah tahu pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas seperti apa. Nanti, jadi ketika misalkan ada supervisi dari pengawas yang secara mendadak, misalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, kepala sekolah bisa menceritakan pembelajaran seperti apa yang sedang berlangsung di kelas kepada pengawas, belum pengawas masuk ke dalam kelas. Itu, Bu. Ya. Kira-kira siapa saja yang akan membantu Pak Eli dalam menjalankan komitmen tersebut? Yang akan membantu tentu saja selain dari rekan kerja, kemudian terutama kepala sekolah, rekan kerja untuk konsultasi dalam pembuatan rencana pembelajaran, kepala sekolah, dan tentunya Bapak Pengawas. Mudah-mudahan Bapak Pengawas yang kemarin merasa tersinggung dengan rencana, strategi, kemudian komitmen saya ini, mudah-mudahan beliau bisa menjadi tidak tersinggung lagi. Itu, Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Eli, mudah-mudahan dari hasil pembicaraan kita hari ini membuahkan manfaat, dan saya yakin sahabatku ini Bapak Eli adalah orang yang hebat. Terima kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Mohon bantuannya, Bu. Mohon bimbingannya, khususnya saya dalam membuat RPP nanti, Bu ya. Nanti saya konsultasi lagi ya, Bu ya. Jangan bosan-bosan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, mangga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk semuanya. Dari skenario yang telah dipraktekkan tadi, sangat jelas apa itu tujuannya, apa itu identifikasi masalahnya,
terus rencana aksinya itu harus kemana, dan tanggung jawabnya itu sudah tepatlah TOP BGT katanya. Kata anak-anak itu TOP BGT. Dari tujuannya itu Bu Emi sebagai kucing itu udah sangat jelas ya. Pak Eli mengatakan tujuannya ingin menjadi guru hebat ya, yang membuat sebuah konsep pembelajaran dengan menyenangkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu AMO. Untuk identifikasi masalahnya itu sudah bagus banget. Beberapa strateginya untuk identifikasi masalahnya itu udah beberapa permasalahan yang mengajukan beberapa pertanyaan yang baik dan jawaban Pak Eli hebat. Untuk rencana aksinya, pertanyaan dari Bu Emi sudah sangat bagus. Sebagai Bapak Eli dapat merencanakan aksinya dengan pemaparan yang sangat baik. Jadi rencana aksinya itu ingin membuat sebuah RPP dan membelajar dengan buku teks tadi udah sangat bagus, Pak. Untuk tanggung jawabnya pembicaraan dari Ibu Emi udah bagus dan terarah. Dalam memaparkan komitmennya juga, Pak Eli sangat bagus. Pak Eli dapat menjelaskan siapa yang membantu agar komitmen itu dapat berjalan seperti tadi, kepala sekolah, pengawas, itu dapat membantu Pak Eli dalam bertanggung jawab dan komitmen. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.